Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang konstitusi. Pengertian konstitusi, aturan tata tertib hidup bernegara yang menjadi dasar segala tindakan dalam kehidupan negara, sering disebut sebagai hukum dasar atau konstitusi. Konstitusi sering disebut sebagai undang-undang dasar, meskipun arti konstitusi itu sendiri adalah hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang dasar tergolong hukum dasar yang tertulis, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Konstitusi dalam arti absolut mempunyai 4 pengertian sub, yaitu 1. Konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. Yang kedua, konstitusi sebagai bentuk negara. Yang ketiga, konstitusi sebagai faktor integrasi. Yang keempat, konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara. Di sini saya akan menjelaskan tujuan konstitusi dan fungsi konstitusi. Nah, tujuan konstitusi terbagi menjadi 3 macam, yaitu pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. Yang kedua, melindungi HAM. Maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Yang ketiga, pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya tanpa adanya pedoman, konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Nah, fungsi konstitusi terbagi menjadi 4. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai identitas dan lambang nasional. Dan yang keempat, konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Baik, saya akan melanjutkan materinya tentang sejarah konstitusi. Jadi, sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Latar belakang terbentuknya Konstitusi Undang-Undang 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Sejak saat itu, Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun janji hanyalah janji. Penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Pandangan konstitusi. Menurut Sri Sumarti, konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu yang pertama, jaminan terhadap HAM dan warga negara. Yang kedua, susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Menurut Kurniatumanto Suwatupawiro, konstitusi berisi tentang yang pertama, pernyataan ideologis. 2, pembagian kekuasaan negara. Ketiga, jaminan HAM. Yang keempat, perubahan konstitusi. Kelima, larangan perubahan konstitusi.
Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan sebagai kekuasaan dibagi antara beberapa negara, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Undang-Undang Dasar menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Undang-Undang Dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Sesuai dengan pandangan ini, Herman Wiener dalam buku Theory and Practice of Modern Government menamakan Undang-Undang Dasar sebagai riwayat hidup suatu hubungan. Pandangan ini merupakan pandangan yang luas dan yang paling tua dalam perkembangan pemikiran politik. Dapat dicatat bahwa dalam abad ke-5 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles, yang di dunia barat dipandang sebagai sarjana ilmu politik, yang pertama telah berhasil untuk melukiskan undang-undang dasar dari 186 negara kota Yunani dengan mencatat pembagian kekuasaan dalam setiap negara kecil itu. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, singkatnya, arti Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat sendi-sendi pokok hukum dasar negara Indonesia, yang hanya terdiri dari 37 pasal. Sedangkan Undang-Undang Dasar yang lain memiliki jumlah pasal yang lebih banyak. Misalnya, yang pertama, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Jumlah pasalnya sebanyak 146 pasal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disingkat dengan RIS, itu ada pada tahun 1949. Kemudian jumlah pasalnya sebanyak 194 pasal. Ya. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Dasar BRIMA, jumlah pasalnya sebanyak 237 pasal. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Dasar Panama, jumlah pasalnya sebanyak 291 pasal. Dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar India, jumlah pasalnya sebanyak 395 pasal. Fleksibel artinya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat karena hanya memuat aturan-aturan yang bersifat pokok, sedangkan aturan-aturan penyelenggaraan yang lebih teknis disarankan pada peraturan-peraturan yang tingkatnya lebih rendah, seperti undang-undang dan undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain yang lebih mudah dari cara pembuatan atau perubahannya. Contoh konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis. Contoh dari konstitusi tertulis seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945 di Indonesia, dan yang kedua Constitution Espanola de 1978 di Spanyol. Contoh konstitusi tidak tertulis seperti pidato presiden yang dilakukan setiap 17 Agustus. Kebiasaan ini dilakukan sejak Orde Lama hingga saat ini. Dan yang kedua, konvensi atau tradisi dalam ketatanegaraan lainnya. Dan konstitusi ini diartikan sebagai dokumen yang memuat aturan-aturan hukum serta ketentuan hukum yang bersifat pokok atau dasar, itu tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan mengenai sistem ketatanegaraan dalam suatu negara. Konstitusi ini sering dibagi ke dua kelompok. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Hampir semua negara menganut konstitusi tertulis, kecuali Inggris.